Shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan memberkati kita hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar dan kita harus tahu, tetapi bukan sekedar tahu dan memahami bahwa kesabaran adalah modal kehidupan. Hidup ini terus berlangsung. Hidup ini sebuah realitas, bukan semu, bukan dalam dunia maya. Hidup ini sebuah kenyataan yang mesti harus kita hadapi, penuh dengan masalah, penuh dengan kesulitan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan pimpinan, dan lain-lain. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya sebuah kesabaran. Kesabaran adalah sebuah modal dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang sengaja bahwa gambar yang kita lihat itu suatu lautan yang luas, menunjukkan kesabaran kita adalah kesabaran yang mestinya harus kita kembangkan. Kesabaran kita itu mestinya seharusnya kesabaran dalam tingkat memiliki kualitas yang tinggi. Kita yakin semua kita punya kesabaran, tetapi bukan itu persoalan kesabaran. Kualitas kesabaran itu sejauh mana? Semakin kita sabar, semakin kualitas kita kesabaran itu tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, terus dan lebih luas dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih itu sabar. Nah, kesabaran itu tidak otomatis kita miliki kalau kita tidak terbentur oleh kesulitan-kesulitan itu. Kita dikatakan memiliki kesabaran kalau kita dibenturkan oleh masalah-masalah yang kita hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca bersama-sama Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kata buah diterjemahkan karpos itu tunggal, bukan jamak. Jadi dalam buah roh itu mestinya satu orang, pribadi, orang yang dipimpin oleh roh dalam ayat 14 itu, mestinya kita memiliki ciri karakter ini. Hidup anak Tuhan mesti memiliki kasih, sukacita, damai, sabar, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan khotbah minggu yang lalu tentang penguasaan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesabaran mesti harus kita kembangkan. Sebenarnya saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan ini, sebenarnya Tuhan meningkatkan kualitas kesabaran kita. Saat kita memiliki atau ada dalam sebuah perdebatan, di situ diuji kesabaran kita. Saat kita misunderstanding dengan istri sehingga terjadi clash, di situ diuji kesabaran kita. Dalam keadaan macet, terus kita harus dikejar waktu, di situ diuji kesabaran kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kesabaran itu dalam kamus bahasa Indonesia menghadapi cobaan tidak lekas marah, tidak lekas putus asa,
tidak lekas patah hati, tabah dia menerima nasibnya dengan hidup ini dihadapinya dengan tahan sabar. Kata sabar yang kedua, memiliki hati tenang dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu, itu sabar. Itu dalam kamus bahasa Indonesia. Ya. Kesabaran itu yang saya katakan tadi, tahan, tetap, tekun, setia dalam menghadapi cobaan, tidak lekas marah. Jadi orang yang suka lekas marah itu berarti nggak sabar. Lawan kata sabar itu gampang marah. Orang yang sabar dipastikan tidak lekas marah. Marah itu mungkin dipastikan juga biasanya nada bicaranya itu tinggi. Kalau orang muda, anak muda sekarang bilangnya nyolot, ngomongnya itu emosional, ya, ngomongnya destroyer, membinasakan, maunya orang itu mendengar suaranya dia. Itu orang yang tidak sabar. Nah, kalau rumah tangga dipastikan akan tidak bertahan lama kalau salah satu pasangan itu atau dua-duanya tidak punya kesabaran, yang nanti akan tersinggung. Oleh sebab itu, kesabaran adalah salah satu modal rumah tangga supaya langgeng atau lestari. Ada banyak perceraian, ada banyak pertentangan dalam rumah tangga hanya karena satu kuncinya, tidak sabar. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam perjanjian lama, sabar itu memiliki arti bahwa ihsan itu adalah sikap seseorang terhadap orang lain dan mencakup ketidaksetiaan, tidak sedia untuk ia membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas kejahatan dengan kejahatan. Kesabaran dalam perjanjian lama, saudara, nyata melalui Abraham. Abraham tekun menanti janji Tuhan, sekalipun Abraham pernah tidak sabar, dan akibat ketidaksabaran itu fatal sampai sekarang. Apa? Saat istrinya bilang, "Papa, ambillah itu pembantumu itu si Hagar," sehingga dia memperanakan Ismail. Alkitab berkata, keturunanmu akan seperti keledai liar yang memukul orang-orang di sekitarnya. Sampai sekarang kita lihat ketidaksabaran itu berdampak besar dalam kehidupan agama ini. Banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, yang viral beberapa hari yang kita lihat, saya tidak perlu sebutkan, menunjukkan ketidaksabaran Abraham sehingga dia mengambil Hagar, Sarah, untuk menjadi istrinya dan menurunkan Ismail itu. Mestinya Abraham sabar bahwa Tuhan akan memberikan yang namanya keturunannya, si Ishak itu. Ketidaksabaran itu berdampak besar, saudara dikasih Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sabar. Kain-kain, apakah engkau tidak? Kamu tidak berseri kalau engkau berbuat baik. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Kesabaran Tuhan itu mengingatkan, jangan kamu jatuh dalam dosa, jangan kamu jatuh. Kesabaran Allah itu mengingatkan Yudas, di antara kita ada orang yang mengangkat tumitnya terhadap kamu. Tuhan itu sabar mengingatkan kita, saudara. Saudara dengar khotbah, saudara kena firman Tuhan itu bukan pendeta punya gaya. Tetapi kalau itu saudara sadar bahwa Allah yang mengingatkan, mesti kita yes Tuhan, oke Tuhan. Kadang-kadang kita tidak tahu kesabaran Tuhan. Sabarnya Tuhan, sabar menghadapiku, terus dibimbingku
jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Allah itu sabar dalam hidup kita. Kecelakaan, masalah-masalah, penyakit-penyakit yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita itu merupakan warning, peringatan Tuhan, menunjukkan Allah sabar. Dalam Alkitab dikatakan, aku sudah tidak memberikan engkau roti, aku memberikan engkau panas terik, malah petaka, tapi engkau tidak sadar ya bangsa Israel. Allah itu begitu sabar lihat orang Israel yang tidak mengucap syukuri. Dia selalu bersungut-sungut, dia tidak mau menerima kenyataan hidup ini oleh anugerah Tuhan. Allah itu sabar sehingga dia memberikan pelangi untuk tidak lagi menghukum manusia dengan air bah. Allah sabar dengan Niniwe, mesti harus diingatkan supaya Niniwe bertobat. Kita mestinya harus mencontoh Ayub, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita dalam posisi seperti Ayub, mungkin kalau iman kita tidak sekualitas sekelas Ayub, kita nggak sabar. Kita nggak sabar. Anaknya mati, hartanya ludes, istrinya maki-maki dia. Tapi satu kalimat yang mesti harus kita pelajari. Apa kita mau menerima apa yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima apa yang buruk? Saudara-saudara, mesti kita harus bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu buruk, baik itu berkat Tuhan. Ya. Lagu kata-kata Allah itu baik. Itu bukan hanya sebatas lip service, tetapi kita menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sabar dan Allah yang baik. Kemarin saya berbicara sama teman seorang pendeta, dia jatuh terus kakinya dipen, ya. 3 bulan dia tidak bisa pelayanan, dia hanya terbaring, dia baru berjalan. Dia mau belajar berjalan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya bilang, iya Pak, kita memang harus bisa menerima yang baik dari Tuhan, tapi juga kurang baik. Terima kasih Pak Efras, terima kasih Pak Pendeta. Tuhan ingatkan, jangan kita mau menerima hanya berkat-berkatnya saja. Jangan kita mau menerima berkat kesehatan lain. Tuhan, kalau Tuhan izinkan karena keteledoran kita, karena kekurang hati-hatian kita jatuh, kita celaka, kita sakit, Tuhan izinkan itu. Tetapi kita harus sadar bahwa itu kesabaran Tuhan untuk melatih kita supaya kita memiliki apa? Kualitas kesabaran. Kita harus memiliki kualitas kesabaran yang tinggi. Kita harus memiliki kualitas kesabaran yang tinggi. 1, 2, 3. Kita harus memiliki kualitas kesabaran yang tinggi. Kita semua sabar, tapi kualitas kesabaran. Ya, kalau dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomongnya ketus, dikit-dikit ngomongnya kencang, atau orang nggak bisa ngomong ketus tapi ngomongnya pelan tapi nggak ngenakin. Kalau di Jawa itu ada istilah halus neng gerus, halus tapi nggak ngenakin. Saudara-saudara, itu juga orang yang nggak sabar. Saudara, dalam perjanjian baru, kata Galati 5 ayat yang ke-22 tadi diterjemahkan makrotumia, panjang sabar, long suffering. Makrotumia ini jelas kita mencontoh tentang Yesus Kristus. Kata makrotumia itu sama dengan hipomini, yang berarti setia, siap, tinggal sementara untuk di bawah. Sementara Tuhan izinkan kita menghadapi kesulitan, kita terus tetap sabar. Kita mesti harus mencontoh Tuhan.
Dalam kesabaran ini yang nanti saya akan singgung, saudara. Tetapi dari poin ini, mari kita memiliki kesabaran yang tinggi. Tahun ini 33 tahun GBI saya mengembala. Tahun 91 saya mulai masuk. Kalau 33 berarti 43 tambah 3 untuk 45 tahun saya melayani Tuhan. Salah satu modal pelayanan yaitu kesabaran. Sebab menghadapi banyak orang yang mestinya saya harus belajar sabar. Tidak semua orang pakai topi yang benar, tapi ada juga yang pakai belangkon. Saya mengerti. Hari ini bilang A, besok bilang B. Pagi dari Dele, sorenya dari Tempe. Oh, saya tahu. Bilang A, bapak ini, bilang B, bapak ini. Saya mengerti. Tapi kamu ngomong dong, Pak. Kalau nggak sabar, pelayanan nggak akan dapat berjalan. Apalagi supaya di Villa Bekasi dengan perlu banyak tantangan sampai sekarang. Untung saya punya rekan kerja yang juga punya kesabaran yang tinggi. Pelayanan akan terus tetap bertumbuh, terus tetap bertahan kalau satu ada kesabaran. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kesabaran harus nyata. Kesabaran itu melatih kita, saudara. Sebab kita dalam kesabaran, kita yang pertama harus seperti Yesus. Makanya lagu kita seperti Yesus, seperti Yesus. Terus apa? Itu saja ku pinta. Itu doa. Itu hasil doa berapa tahun yang lalu saat saya berlutut. Supaya hidup kita tuh terpola seperti Yesus. Kualitas hidup kita, dia tidak dicaci maki, dia tidak membalas caci maki. Loh, kalau kita mencaci maki, orang caci maki kita tambah, kita balas caci maki, apa bedanya dengan kita? Dalam pelayanan, ada banyak isu-isu yang menerpa saya. Padahal banyak kalau saya dimaki-maki, digosipin gitu. Kok nggak balas sih? Saya jawab gitu. Masa saya digigit anjing, saya gigit anjing lagi. Sama dong. Gitu. Makanya kalau orang membalas kejahatan tidak seperti Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mesti harus meneladani kesabaran Yesus. Coba kita dapat bayangkan kalau Yesus itu pemarah saat disalib. Kalau itu anak Allah, turunlah dari salib. Kalau Tuhan Yesus pemarah dan dia tidak sabar, dia turun, kecil bagi Tuhan. Manggil ribuan malaikat, itu gampang. Tapi karena kesabaran, ampuni dia Tuhan karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Makanya saya mikir, saudara, orang sudah punya darah tinggi, makanya nggak diatur, tidak pernah olahraga, apalagi tidak pernah olah pikir, maunya marah kalau orang itu nggak stroke, ya udah, lihat aja tunggu tanggal mainnya. Mestinya orang itu mesti dalam dunia percaturan. Kalau kita bermain catur, kalau saya ngomong begini akibatnya begini, kalau ngomong begini apa akibatnya begini, kalau saya ngomong begini apa akibatnya begini. Mesti, apalagi kalau di kantor, saudara, nanti saya akan singgung yang ketiga. Pertama, kita meneladani Yesus. Dua, bukti kasih. Kasih itu sabar. Nanti ayat-ayatnya saya kirim. Ya. Bukti itu kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat yang
4 itu. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Anak muda kan, cemburu kan tanda cinta. Memang betul. Siapa yang ibu-ibu tidak pernah cemburu sama bapaknya? Ya pasti ada. Pasti ada cemburu, tanda cinta. Tapi itu cintanya cinta eros, agapetos, ya. Itu tidak ada kecemburuan, agape cemburu. Ya saya bacakan saja saudara yang tahu, supaya saudara tahu. Kalau kasih agape itu nggak cemburu saudara. Dulu ketika saya melayani di Setia Mekar itu terjadi kecemburuan antara pelayan Tuhan dengan pelayan yang lain. Ya, order banyak, untung nggak ada di sini. Kalau gembala sidang waktu itu ya, kalau senang sama seseorang itu suka dipanggil. Salah satunya kalau suka dengan nyanyi gitu ya, dia pertama kali jadi jemaat, dikit-dikit disinggung. Ada orang, kamu kalau itu aja dia panggil doang kok cemburu. Ya, go agape makrutumiu. Kristesu tai e agape oseloi, ya, he agape de au peribat teutai om sosial story. Artinya agape ini nggak cemburu. Kalau dia bagus pimpin puji-pujian, dia bagus. Kalau dia pintar khotbah, mestinya kita senang. Aduh teman saya senang. Ada pendeta-pendeta kalau anak buahnya pintar khotbah terus tidak dikasih apa? Tugas lagi. Takut nyaingin dia. Takut nyaingin dia, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi saya tidak punya karakter seperti itu. Kedengaran nggak? Apa habis? Oke, ya. Dia mudah cemburu. Kasih itu tidak cemburu, saudara. Kasih itu nggak cemburu. Orang diberkati, tetangga punya mobil, puji Tuhan, minimalnya nanti saya bisa bonceng, begitu kan? Kalau tinggal di BTN terus suka cemburu, waduh, itu lama-lama stroke itu. Betul. Tetangga beli motor, beli motor dong. Mosok orang begitu, gajinya lebih kecil dari kamu, mosok dia punya motor, kita nggak punya motor baru. Punya kursi baru. Dulu saya pernah punya kursi baru tahun 2000-an itu. Tetangga kok diemin. Duit kita. Tapi orangnya gak mati tuh. Dikit-dikit cemburu. Saya punya ini cemburu. Waduh. Dalam sebuah perjalanan pelayanan gitu. Oh itu dulu kalau saya almarhum. Maksud saya kasih tugas dia terus sebagai sih BN. Lah dia bagus. Nggak perlu cemburu. Terus dia datang ke kebaktian. Datang ke kebaktian kalau hanya ditugasin aja jadi WL Singapura. Kalau itu di GBI Pak Mas, langsung saya coret, nggak usah kasih tugas. Kalau orang masih nyaman, masih kurang berdoa, nggak mau berdoa, coret. Kita ini melayani Tuhan, saudara. Kita mesti harus meneladani Tuhan. Hidup dalam kasih-kasih itu sabar. Jadi kalau suami suka marah, berarti suami kurang kasih. Ya, kalau dikit-dikit marah, istri-istri yang sudah tanggal 15, duitnya nggak kurang langsung marah, nadanya tinggi. Pak, Ma, kopinya mana? Bikin kopi sendiri.
Emang kasih gaji berapa dong? Waduh, nyakitin mana ini saudara. Tapi gak ada ibu di sini baik semua. Ya, semuanya baik sendiri ya. Kopi itu hanya tersedia dari tanggal 1 tanggal 10 itu buku. Tanggal 15, tapi nggak ada saya tahu semua di sini ibu-ibu banyak semua saudara ya. Ibu-ibu perlu kasih, suami-suami juga perlu kasih. Kasih itu jujur juga, gitu loh ya. Punya duit, jangan ngaku tidak punya duit. Itu nggak ada kasih, saudara yang dikasih ya. Kan bukti kasih itu sabar. Ini salah satu buah roh. Buah menjadi matang kalau dia mendapat asupan dari akarnya. Matang itu perlu proses. Matang itu perlu proses. Jadi dari beras dicuci, dibersihin, dimasak, baru dimakan, proses. Nggak ada yang instan. Makanya hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan itu dikatakan dalam pengkhotbah, dalam Timotius, para pengkhotbah itu jangan baru bertobat. Kalau soal teori khotbah gampang, homiletik itu gampang. Asal saya mau khotbah di sini gak bisa, ya. Apa mengapa bagaimana akibatnya itu udah khotbahin. Apa kasih mengapa kasih mengapa kita harus mengasihi, bagaimana mengasihi, apa akibatnya mengasihi bisa. Apalagi ibu-ibu kalau disuruh khotbah di sini, coba istrinya masak khotbah bisa pasti, ya. Ibu-ibu, wah bisa gampang, ya. Pak Yesus istrinya Pak Bululu, siapa saja saya sebut dah pasti bisa. Ibu Asyulan khotbah kecil loh. Khotbah tanpa tema dari pagi sampai sore bisa? Bisa kan? Bisa. Tapi kalau ada temanya, apa itu mengasihi? Bagaimana kita mengasihi? Mengapa kita mengasihi? Gampang, lihat di Google, klik, buka ChatGPT, klik, apa itu mengasihi? Luas semua. Gampang zaman itu. Mau khotbah tinggal konkordansi, gampang. Tetapi kalau hanya bisa khotbah, nggak bisa melakukan. Matius 2:3 ayat 2 kan murid-muridnya bilang, kenapa saya ahli Taurat kok begitu Tuhan? Dengarkan apa yang ingin ajarkan, jangan ikuti kelakuan dia. Wah, ngerti. Buah roh ini harus matang. Matang itu perlu proses. Prosesnya gimana, Pak? Saat tidak ada angin, tidak ada hujan, suami pulang marah-marah, ya. Kita bisa stop. Tuhan nanti kesabaran. Tuhan nanti kesabaran. Gak ada hujan, gak ada angin, pulang kerja, istri yang 20.000 kata harus keluar. Sedangkan satu hari dia hanya nonton drakor, dia suaminya datang langsung melatih suami. Kita dilatih. Kalau tidak begitu, bagaimana kita bisa dilatih? Bagaimana kita itu bisa sabar menghadapi anak, menghadapi orang-orang di sekitar kita. Saya menjadi guru 37 tahun, saya menghadapi berbagai macam orang, anak-anak untuk mengajar guru. Dilatih kesabaran. Itu harus matang. Kalau saya nggak matang dalam pelayanan, dalam kesabaran, ya mungkin bisa. Kadang-kadang pasti memang dalam kesabaran itu harus tegas. Ya, kesabaran itu bukan berarti tidak bisa marah, bisa. Tuhan Yesus saja marah. Tapi jangan jadi pemarah. Udah kalau gelasnya pecah ya sudah pecah. Hati-hati ya bisa ya, nah udah cukup. Gelas pecah itu dari 1 jam. Itu gelas mulai kredit sampai sekarang belum lunas. Kalau marah-marah begitu gelasnya bisa sendiri. Udah hebat bicara saudara. Mencegah kesalahan besar.
Ya, itu di Pengkhotbah 10 ayat 4, nanti ayatnya saya kirim. Mencegah kesalahan besar. Ada orang udah kerja bagus, tapi orangnya nggak sabaran. Semua orang diajak berantem, marah-marah. Pimpinannya diajak marah-marah. Akhirnya dia di PHK. Punya anak, punya istri, harus bayar sekolah, harus bayar kontrakan, harus bayar cicilan mobil. Karena ketidaksabaran dia marah-marah sama pimpinan, akhirnya dia dipecat. Itu perkara besar, mencegah kesalahan besar. Makanya dalam buku Emotional Conflict yang membuat kita berhasil itu 80% itu emosi kita, kecerdasan emosi. Yang 20% kecerdasan intelektual. Itu di buku Emotional Content ya. Tapi beda dengan ambil sama dengan buku kecerdasan perilaku. Perilaku itu juga punya kecerdasan. Orang yang gampang marah, dikit-dikit emosional itu tingkat emosinya begitu rendah. Ya. Tapi kalau kita sabar, kita menghadapi masalah sabar suami istri dalam percekcokan. Kalau salah satu sabar dia, ya udah. Kenapa ini suami bisa bunuh istri, istri bisa bunuh suami, suami bisa minta cerai, istri meninggalkan suami? Karena apa? Ketidaksabaran. Apa susahnya sih diam? Maka kita mengatakan perkataan yang keras mendatangkan amarah, memancing. Tahu nggak? Ada orang itu kadang-kadang memancing kita emosi. Saya ketika dalam perdebatan itu saya hanya lihat ini bapak ini memancing emosi. Ketika di perkuliahan ini bapaknya ngomongnya gitu. Cuma saya diam, saya hanya diam, saya lihat. Nada bicara orang itu tinggi rendah itu kan ketahuan maksud dan artinya. Ini memancing, tapi saya nggak terpancing. Buat terpancing, ada yang ini. Di kantor ketika mau ngurami gitu, kepala sekolah marah, guru juga marah. Saya ngomong gini, saya ingat makanya kalau teman-teman ketemu saya masih kita ini kan kalau kita bicara yang lembut, anak kecil diem kau begitu. Saya dikira anak kecil karena seorang baru. Anak kecil orang baru diem kau, lu terpancing dong. Makanya kalau kita ketemu ada orang entah itu istri, entah itu suami, entah itu teman, siapapun kalau nadanya tinggi, dia bermilik-milik gitu loh, kepancing. Misalnya kita kayak jangkrik, itu yang istilah jangkrik, saudara. Saya waktu kecil kalau mau ngadu jangkrik itu dikilik-kilik dulu, klik-klik gitu ya. Betul nggak Pak Robinsus? Dikilik-kilik gitu ya. Kalau gitu. Nah kalau ada orang marah, suami marah-marah, itu berkilik-kilik kita ikut marah nggak? Gitu. Kualitas marah kita gimana? Kita ikut gampang marah nggak? Gitu sih kilik-kilik lah. Kalau gua tahu gitu mestinya gitu. Kita perlu dikilik-kilik orang supaya kita marah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita harus mencegah kesalahan besar ini dengan kesabaran. Sebab dengan ketidaksabaran bisa mendatangkan hal yang sangat besar. Tadi salah satu contohnya aja sebuah pekerjaan. Ya. Sebuah pelayanan saudara, ada pengkhotbah marah-marah sama jemaatnya, marah-marah. Akhirnya itu ditinggalkan jemaat. Apa yang harus kita katakan? Menanti Tuhan dalam pengharapan. Sebenarnya dalam pengharapan hidup ini juga bicara saudara, kata erek dalam kesabaran bahasa Ibrani itu, baik itu erek akrotomia maupun menunjukkan tentang kesabaran menunggu janji Tuhan. Doa saudara kalau belum dijawab, saudara mesti sabar.
Mungkin juga tidak dijawab. Sebab jawabannya kan ada tidak, iya dan nanti. Mesti kita harus tahu itu. Kata tidak Tuhannya, kata tidak dari Tuhan itu pasti punya tujuan. Loh, kalau ke orang tua anaknya minta, Pak beli saya motor, Pak saya perlu. Kamu masih SD belum? Kamu jangan naik motor ya. Kok kamu gampang emosional, emosi. Kamu jangan ini ya. Orang tua kan tahu tidak itu karena dia tahu karakter orang itu, gitu loh. Apalagi Tuhan, kalau ngomong tidak pasti ada maksud. Kalau Tuhan Yesus di Taman Getsemani aja tidak didengar, Bapak di surga. Coba kalau Tuhan Yesus di Taman Getsemani didengar Bapak di surga, nggak ada keselamatan. Dengan tidak didengar berarti ada sesuatu. Tuhan bisa berkata ya. Ya, kita tidak perlu dikte Tuhan, betul tidak perlu dikte Tuhan. Saya kadang-kadang sering saya hanya menyembah Tuhan lagi. Ya. Memang dalam beberapa waktu itu selama muda dalam kerajaannya jadilah kehendakmu kita memelihara nama Tuhan di bumi seperti di surga. Berikanlah makanan kepada diri secukupnya dan ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Itu bicara permohonan. Kita memang harus memohon sesuatu kepada Tuhan. Tapi kita tidak perlu memaksa dan mendikte Tuhan. Tuhan itu tahu apa yang akan diperbuat. Dan Tuhan, tanggal 7 saya harus bayar utang loh Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan. Tuhan itu bukan opung doli, opung borokal. Jadi nggak usah mendikte Tuhan sedemikian rinci. Nah kita ini siapa? Kok bisa mendikte Tuhan? Tuhan itu maha bijaksana, maha sempurna. Pertolongannya tepat. Pertolonganmu terus begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Terus di saat aku tak sanggup lagi, disipkanmu bekerja. Pertolongan Tuhan itu begitu ajaib. Oh saudara tidak perlu dikte Tuhan tahu kok. Seminggu lagi, 2 minggu lagi kita butuh sesuatu. Pengalaman saya dalam pernikahan, pelayanan. Makanya ada satu lagu, saya akan lupa lagu. Hitung berkatmu satu-satu gitu. Nah, Ibu Yati ingat lagu itu ya? Kita itu, kalau dulu Tuhan tolong saya, pasti sekarang juga Tuhan tolong kita. Makanya sabar dalam pengharapan. Nggak usah dikte Tuhan lah. Kalau belum punya motor baru ya sabar, punya motor baru nggak usah memaksakan kredit. Gaji baru 5 juta, 3 juta kredit, ya susah sendiri. Saya harus punya mobil. Masa sudah punya mobil, saya nggak punya mobil, kan saya hamba Tuhan. Doain kamu berapa bro? Dia punya mobil, kalau income nggak di atas 20 juta tiap hari bawa mobil, tak kor. Kalau dia balik, nggak terlalu merasakan itu. Ya, nggak usah gaya-gayaan itu. Makanya saya punya prinsip Jawa. Prinsip saya itu prasojo, bersahaja aja itu ini. Bersahaja, sabar menghadapi cobaan, jelas menghadapi cobaan. Sabar terhadap sesama. Ini nanti saudara baca di rumah ya. Istri dilahirkan dari 2 orang tua yang punya gen berbeda, latar belakang berbeda, pasti punya karakter yang berbeda. Suami juga pasti terjadi benturan-benturan. Oleh sebab itu, saat kita mengalami benturan-benturan, modalnya sabar.
Modalnya sabar, saudara. Saya 37 tahun pernikahan bulan tahun ini, 37 tahun. Saya mesti jauh. Ya. Saya kan orang Jawa, saya dulu ingin punya istri yang Mas, makan silahkan Mas. Nggak ada istilah istri saya begitu, rawa kalau dilawan. Semakin tua ini saya semakin sayang sama istri. Ya, nggak sesuai mau begitu. Makanya saya tanya lagu begini dulu. Aku semakin sayang kepada dirimu. Gitu tidak. Terjadi kelas pertama-tama. Begini loh. Tapi sabar. Lama-lama kerek. Begitu. Lo udah tua kok cerai. Udah tua kok bisa ranjang. Yang satu di rumah satu di rumah sok lain. Dua-duanya kalau di gereja gandengan, di rumah berantem itu pendeta datang. Iya, ada pendeta datang. Kita mesra-mesra, kita pura-pura bahagia. Pulang pendeta pulang, buat lagi tunggu tanggal mainnya. Ya, itu kalau sudah gelas retak lama-lama pecah. Oleh sebab itu saudara, mari kita menyadari bahwa kita mesti harus sabar terhadap sesama. Lingkungan kita ya, saya orang Jawa, saya menghadapi banyak latar belakang dari Sumatera. Berbeda, ada dari Chinese, gayanya begini, saya mengerti. Tapi kesabaran itu harus kita aplikasikan. Kita mendengar khotbah sabar, kalau kita nggak sabar juga percuma. Masalah pasti terjadi, nggak perlu menyerah. Tuhan ingin kita belajar sabar seperti Tuhan Yesus yang juga telah memberikan keteladanan kesabaran. Amin.